Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Fitria Hamadina dengan NIM 20 2005 dari kelompok 7 dengan tema makalah Capital Asset Pricing Model. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Anissa dengan NIM 1933211025 dari kelompok 7 dengan tema Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Memasuki pada bagian yang pertama adalah latar belakang. CAPM atau Capital Asset Pricing Model awal kali diperkenalkan oleh Shep, Lehner, serta Mosin pada pertengahan tahun 1960-an. Menurut Profesor Dr. Eduardus Tandelilin, MBA, CWM, CAPM merupakan model yang menghubungkan tingkat dan return harapan dari suatu aset berisiko dengan resiko dari suatu aset tersebut pada keadaan di mana pasar yang seimbang. Kemudian selanjutnya adalah rumusan masalah. Dalam rumusan masalah terdapat 6 poin. Yang pertama ada apa itu Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Kemudian yang kedua ada apa saja yang mendasari standar Capital Asset Pricing Model. Lalu yang ketiga ada apa itu risiko dan return. Masuk ke dalam tujuan penulisan. Tujuan penulisan yang pertama adalah untuk membantu pembaca sekalian memahami apa yang dimaksud dengan Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Kemudian yang kedua ada untuk menambah pengetahuan akan standar dari Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Yang ketiga, memberi penjelasan lebih lanjut akan minimnya resiko dan meningkatkan perolehan atau return. Memasuki bab 2 atau pembahasan dalam poin 2.1 ada apa itu Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Dalam Capital Asset Pricing Model atau CAPM merupakan metode yang digunakan untuk melakukan estimasi besarnya tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi. CAPM menjelaskan hubungan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan risiko suatu saham. Model ini juga mendasarkan diri pada kondisi equilibrium di mana dalam tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemodal untuk suatu saham akan dipengaruhi oleh risiko saham. Model ini juga menjelaskan sebuah hubungan antara risiko dan return yang diharapkan. Model ini digunakan dalam penilaian harga sekuritas atau a model that describes the relationship between risk and expected return and that is used in the pricing of risky securities. Memasuki pembahasan yang selanjutnya ada dalam poin 2.2 di mana apa saja yang mendasari standar dari Capital Asset Pricing Model. Poin yang pertama adalah tidak adanya biaya transaksi. Yang dimaksud di sini adalah apabila ada biaya transaksi, maka pengembalian dari aset lainnya bisa menjadi fungsi dari apakah investor memilikinya sebelum periode pengambilan keputusan. Kemudian ada aset terbagi dalam jumlah yang tak terhingga. Maksudnya adalah investor dalam mengambil posisi tanpa memperdulikan ukuran dari kekayaan masing-masing. Kemudian tidak ada pajak pendapatan personal, di mana investor tidak perlu memperdulikan bentuk pengembalian pada investasi yang diterima. Kemudian investor tidak dapat mempengaruhi harga saham. Dengan tindakan jual beli, investor tidak dapat bisa mempengaruhi harga saham. Kemudian investor membuat keputusan hanya dari segi expected value dan standar deviasi dari return atas portofolio mereka. Selanjutnya, short sell tak terbatas diizinkan. Kemudian pinjam meminjam yang tak terbatas pada tingkat tanpa risiko. Dan yang terakhir adalah homogenitas dan harapan. Dalam poin 2.3 yaitu apa itu risiko dan return. Risiko bisa diartikan sebagai suatu peluang di mana terjadinya kerugian atau kehancuran. Jika kita ulik lebih luas lagi, pengertian risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tak diinginkan atau berlawanan dari apa yang diinginkan dan diharapkan. Dalam industri keuangan pada umumnya, terdapat sebutan high risk bring about high return, yang berarti jika kita ingin memperoleh hasil yang lebih besar, maka akan dihadapkan dengan risiko yang juga lebih besar. Sementara return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu dan atau institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Menurut R.G. Schoch, return merupakan laba investasi baik melalui bunga atau dividen. Antara hasil dan risiko atau risk and return mempunyai korelasi linear yang berkebalikan. Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi hasil yang didapat. Sebaliknya, semakin rendah risiko, maka semakin rendah hasil yang diperoleh atau disyaratkan. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, CAPM menjelaskan sebuah hubungan antara risiko dan return yang diharapkan dan digunakan dalam penilaian harga sekuritas.
atau a model that describes the relationship between risk and expected return and that is used in the pricing of risky securities. Kemudian yang kedua, karena adanya kompleksitas, untuk membuat sebuah model tentu diperlukan asumsi bahwa adanya kompleksitas hanya memiliki pengaruh kecil terhadap perilaku. Model memprediksi hubungan antara risiko dan equilibrium pengembalian yang diharapkan pada aset berisiko. Selanjutnya, hasil dan risiko atau risk and return mempunyai korelasi linear yang berkebalikan. Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi hasil yang didapat. Namun sebaliknya, semakin rendah risiko, maka semakin rendah juga hasil yang diperoleh atau disyaratkan. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, CAPM menjelaskan sebuah hubungan antara risiko dan return yang diharapkan dan digunakan dalam penilaian harga sekuritas, atau a model that describes the relationship between risk and expected return and that is used in the pricing of risky securities. Kemudian yang kedua, karena adanya kompleksitas, untuk membuat sebuah model tentu diperlukan asumsi bahwa adanya kompleksitas hanya memiliki pengaruh kecil terhadap perilaku. Model memprediksi hubungan antara risiko dan equilibrium pengembalian yang diharapkan pada aset berisiko. Selanjutnya, hasil dan risiko atau risk and return mempunyai korelasi linear yang berkebalikan. Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi hasil yang didapat. Namun sebaliknya, semakin rendah risiko, maka semakin rendah juga hasil yang diperoleh atau disyaratkan. Masuki pada bagian terakhir, yaitu saran. Dengan adanya makalah ini yang kami buat, kami berharap dapat membantu pembaca sekalian untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Namun, kami sadar bahwa dalam makalah ini masih terdapat banyak sekali kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan bantuan dari pembaca untuk membantu kami memperbaiki dalam pembuatan makalah berikutnya dengan memberikan saran dan masukan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tunggu saran dari pembaca sekalian. Nah, teman saya Safira sudah menjelaskan 3 rumusan masalah mengenai CAPM ini atau Capital Asset Pricing Model. Begitupun dengan saya akan menjelaskan 3 lagi rumusan masalah mengenai CAPM ini. Yaitu yang pertama adalah apa saja asumsi dari CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Yang berikutnya apa saja manfaat dari CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Dan yang terakhir bagaimana parameter dari CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Tentunya, dari 3 rumusan masalah yang akan saya bahas ini memiliki tujuan penulisan, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui apa saja asumsi-asumsi dari Capital Asset Pricing Model ini, dan yang berikut adalah menganalisis bagaimana menerapkan manfaat Capital Asset Pricing Model, dan yang terakhir, memahami bagaimana parameter dari Capital Asset Pricing Model. Langsung saja ke bab pembahasan, yaitu 2.4 mengenai apa saja asumsi dari CAPM atau Capital Asset Pricing Model ini. Tentunya ada beberapa asumsi yang mendasari CAPM ini. Yang pertama, semua investor mempunyai distribusi probabilitas tinggi return di masa depan yang identik, karena mereka mempunyai harapan atau ekspektasi yang hampir sama. Yang kedua, semua investor mempunyai satu periode waktu yang sama, misalnya 1 tahun. Yang ketiga, semua investor dapat meminjam atau borrowing atau meminjamkan atau lending uang pada tingkat return yang bebas risiko atau risk-free rate of return. Yang keempat, tidak ada biaya transaksi. Yang kelima, tidak ada inflasi. Yang keenam, terdapat banyak sekali investor dan tidak ada satupun investor yang dapat mempengaruhi harga suatu sekuritas. Semua investor adalah price taker. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah pasar dalam keadaan seimbang. Nah, kita masuk ke poin 2.5. Apa saja manfaat dari Capital Asset Pricing Model ini? Tentunya, Capital Asset Pricing Model ini mempunyai manfaat. Yang pertama adalah menggambarkan hubungan antara resiko setiap aset, di mana CAPM atau Capital Asset Pricing Model ini akan menjelaskan keadaan di mana hubungan antara resiko setiap aset ketika dalam keadaan seimbang. Model ini harus banyak dipelajari karena modelnya yang seimbang dan terus mengalami perkembangan. Yang kedua, menggambarkan hubungan resiko dan return. Jenis model ini juga akan menggambarkan hubungan resiko dengan pengembalian atau return yang diajukan. Nah, model ini biasanya cenderung mengembalikan surat berharga pada tingkatan yang bebas. Adapun resiko yang timbul biasanya berupa resiko sistematis dari surat berharga tersebut.
Di bagian pembahasan terakhir, yaitu 2.6, kita akan membahas bagaimana parameter dari CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Hubungan antara beta dan return menunjukkan bahwa investor mengharapkan tingkat pengembalian yang sama dengan tingkat bebas risiko ditambah premi risiko. Dan semakin besar risiko, semakin besar premi risiko. Penerapan CAPM memerlukan parameter yang akan diestimasi. Nah, terdapat dua parameter yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama, tingkat pengembalian bebas risiko. Di sini menjelaskan bahwa pengembalian aset yang tidak memiliki risiko, yakni tidak memiliki varian atau kovarian dengan pengembalian pasar. Pada kenyataannya, aset bebas risiko sulit untuk ditemukan dan diragukan. Apakah itu benar-benar ada? Ini berarti bahwa berbagai pengganti, misalnya obligasi pemerintah, treasury bills, dan juga lain-lain. Namun penggantian ini masih dipengaruhi oleh ketidakpastian dan inflasi. Karena itu tidak sepenuhnya bebas risiko. Yang kedua itu mengenai tingkat pengembalian pasar. Keberadaan portofolio pasar yang efisien secara optimal adalah salah satu implikasi yang paling penting dari Capital Asset Pricing Model ini. Secara teori, portofolio pasar terdiri dari semua aset berisiko dan portofolio yang dapat diverifikasi secara luas. Saat portofolio ini dipegang, tidak dapat memverifikasi risiko lebih jauh. Pengembalian pasar harus sama dengan portofolio pasar yang mencakup semua aset yang berisiko. Pada bagian kesimpulan, untuk poin 1 sampai poin 3 telah dijelaskan oleh teman saya Safira. Begitupun dengan saya memiliki kesimpulan dari poin-poin yang telah saya bahas tadi, yaitu poin 4 sampai poin 6. Untuk kesimpulan poin 4, yaitu beberapa dari asumsi tersebut memang terlihat kurang realistis. Namun, CAPM atau Capital Asset Pricing Model ini dapat membantu kita untuk menyederhanakan gambaran realistis hubungan antara return dan resiko dalam dunia nyata yang terkadang sangat kompleks. Kesimpulan poin 5, asumsi-asumsi diperlukan dalam membuat sebuah model yang memiliki kompleksitas. Korelasi antara resiko dan equilibrium pengembalian yang diharapkan pada suatu aset berisiko. Untuk poin yang terakhir, poin 6, hubungan antara beta dan return menunjukkan bahwa investor mengharapkan tingkat pengembalian yang sama dengan tingkat bebas risiko ditambah premi, dan semakin besar risiko, semakin besar pula premi risiko. With this text that we met, we hope that it can help the readers to get information about Capital Asset Pricing Model or CAPM. But we know that in this text there are still deficiencies, so we hope expect help from readers to help us improve and fix this text by providing suggestions. Thank you for your attention. We are waiting advice from readers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.